Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shanas Megarimbi dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 4 PBIA 1. Dalam video ini saya akan memaparkan bagaimana proses pengerjaan untuk soal yang diberikan oleh Bu Nusrat Saidah. Untuk mengerjakan ini saya menggunakan program SPSS. Oke, pertama langsung aja kita mengerjakan nomor 1. Nomor 1, ini ada tabel data dari authentic assessment dan konvensional. Soalnya ini adalah untuk menguji data tersebut untuk memenuhi syarat uji parametrik, uji normalitas, dan homogenitas. Oke, langsung aja kita pertama akan menguji data ini dengan uji normalitas. Kita langsung ke program SPSS-nya, ke variable view. Karena sini punya dua tabel, yaitu authentic assessment dan konvensional. Kita ketik dulu namanya tuh authentic dan konvensional. Oke, kita mulai authentic. Authentic di enter. Terus kedua konvensional. Enter. Di desimal ini 2, tapi untuk mengerjakan soal ini kita harus membuatnya jadi 0. Jadi kita turunkan jadi 0 semuanya. Oke, kalau udah 0 semuanya, kita langsung ke data view. Nah, ini tinggal di copy aja dari sini ke SPSS-nya. Kita copy. Terus paste di sini. Oke, kalau sudah ada datanya, authentic dan konvensional, kita ke analyze. Terus ke non-parametric test, ke legacy dialogs, terus pilih satu sampel KS. Kalau udah muncul authentic dan konvensional, kita pindahkan ke test variable list. Kita pindahkan semuanya. Kalau udah, oke. Oke, udah keluar. Ini hasilnya one sample Kolmogorov-Smirnov test. Tinggal kita copy, terus kita taruh ke lembar jawaban kita. Oke, ini ada, kita paste di sini. Oke, uji normalitas udah ketemu hasilnya. Terus kita lanjut ke uji homogenitas. Oke, kalau udah, ini kita keluar aja outputnya. Soalnya udah dipaste kan. Oke, untuk uji homogenitas, data konvensional ini kita taruh di bawah data authentic. Kenapa? Soalnya data authentic ini dan data konvensional itu sebagai pembandingan. Jadi kalau data authentic ini kita bandingkan dengan 1, data konvensional dengan 2. Kita cut, terus kita pindahkan ke sini. Oke, kalau udah, tadi kan data autentiknya dari 77 sampai 81. Kita tulis di sini angka 1. Terus sampai ke semua data autentiknya. Oke, udah. Untuk data konvensional kita isi nomor angka 2. Sampai semuanya. Lewatan 1. Oke, sebelumnya karena ini data homogenitas, untuk menguji data homogenitas ke variable view-nya, untuk nama authentic dan konvensional kita bisa ubah. Kalau authentic kita ubah aja namanya jadi hasil dan konvensional jadi metode. Ini untuk memudahkan kita aja sih untuk penyebutannya. Kalau udah, kita ke data view, terus kalau udah semuanya diketik di sini, kita langsung ke analyze, terus ke descriptive statistics,
statistik, terus ke explore. Nah, kalau udah, ini kan data hasil dan metode. Untuk ke hasil kita pindahkan ke dependent list, terus metode kita pindahkan ke factor list. Nah, plotnya, klik plot. Untuk spread versus level with relevant test, dari known kita pilih ke untransformed. Kalau udah, kita continue, terus oke. Oke. Nah, ini datanya udah keluar semuanya. Ini ada case processing summary, descriptive, test of homogeneity variance. Kita ambilnya cuma test of homogeneity of variance, karena itu tadi kita uji homogenitas. Tinggal di copy, terus taruh di lembar jawaban kita tadi. Oke, udah. Ini nomor satunya, nanti akan dilanjut juga dengan analisis. Kita langsung aja ke nomor 2. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan nomor 2. Tadi data dari nomor 1 udah dihapus semuanya. Tinggal lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini 3 tabel, itu sosial media, nilai, dan prestasi statistik. Soal nomor 2 adalah untuk menentukan formula hipotesis beserta kriteria pengujiannya, lalu nilai pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Menentukan interpretasi dari hasil penelitian tersebut. Oke, kita langsung aja ke variabel view-nya. Karena soalnya beda tadi, untuk soal nomor 2 kita bisa menggunakan regresi. Jadi untuk hasil kita ubah jadi X1, metode kita ubah jadi X2. Untuk S1 labelnya kita kasih sosial media. X2 kita kasih label nilai. Ketiga, kita kasih nilai Y, karena ada 3 tabel. Jadi si Y ini, kita kasih Y dulu. Jadi, Y ini nanti fungsinya untuk mengikat kedua data variabel ini. Nah, untuk labelnya Y, kita isi dengan prestasi statistik. Oke, kalau udah, desimalnya kita ubah jadi 0. Kalau udah gini, data dari nomor 2 kita bisa pindahkan ke SPSS-nya. Oke, kita pindahkan copy datanya ke SPSS-nya. Paste. Kalau udah, kita langsung ke analyze. Karena program kita pakai regression, jadi kita langsung ke regression, terus ke linear. Karena kita menggunakan linear ganda, jadi Y ini kita masukkan ke dependent. Karena Y ini yang akan mengikat kedua variabel, sosial media dan nilai. Lalu sosial media kita taruh ke independent, nilai juga ke independent. Kalau udah, untuk statistiknya, kita tinggal checklist descriptive, terus continue ke plots-nya. Untuk dependent kita masukkan ke Y, lalu as receipt kita masukkan ke X, terus ke standard distributional plots kita tinggal centang histogram dan normal probability plot, terus continue. Kalau udah oke, udah keluar hasilnya. Ada descriptive statistic, correlation, variable enter remove, model summary, ANOVA, coefficient, residual statistic. Nah,
Untuk hasil ini kita hanya mengambil correlation, model summary, ANOVA, dan coefficients. Jadi hanya cuma hasil ini aja yang akan kita copy ke lembar jawaban kita. Oke, jadi dari data ini kita tinggal ambil correlation, kita copy, terus kita pindahkan ke lembar jawaban. Terus lanjut ke model summary, copy, paste. Terus ANOVA, copy, paste. Dan terakhir, coefficient. Oke, nomor 2 udah. Nomor 2 udah, dan sekarang tinggal kita analisis. Oke, sekarang kita masuk ke bagian analisis. Hasil yang tadi dari uji normalitas, homogenitas, correlation, summary, ANOVA, dan coefficient kita pindahkan ke lembar jawaban Microsoft Word. Sekarang kita analisis. Oke, mulai dari nomor 1. Tabel di atas menunjukkan uji normalitas. Tabel di atas menunjukkan hasil analisis dari kedua variabel. Nilai asim di atas menunjukkan 0,475 lebih besar dari 0,05, maka distribusi tersebut normal. Lalu berdasarkan hasil analisis di atas, diperoleh hasil intensitas authentic assessment nilai Z sebesar 0,844 dengan asim 0,475, dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut normal. Nah, jadi di sini uji normalitas itu dari data di atas sama-sama normal. Oke, lanjut uji homogenitas. Berdasarkan dari hasil di atas dapat diketahui nilai signifikan sebesar 0,685. Karena nilai signifikan lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok data mempunyai varian yang sama atau homogen. Dari angka Levene statistik menunjukkan semakin kecil nilainya, maka semakin besar homogenitasnya. Untuk hasil nomor 2, hasil data regresi dari variabel ganda. Dilihat dari signifikan hubungan antara kemampuan prestasi statistik dengan sosial media, yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi. Lalu kedua, dilihat dari signifikan hubungan antara kemampuan prestasi statistik dengan nilai, yaitu sebesar 0,07 lebih kecil dari 0,05, maka ada korelasi. Yang ketiga adalah dilihat dari signifikan hubungan antara sosial media dengan nilai, yaitu 0,007 lebih kecil dari 0,05, maka terdapat korelasi. Jadi nomor 2 ini lebih kecil dari 0,05, maka semua hasil terdapat korelasi. Lalu pada model summary, berdasarkan dari data di atas, berdasarkan besarnya presentasi pengaruh variabel bebas prediktor terhadap variabel terikat, besarnya koefisien determinasi adalah 0,0796. Mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 79,6%, sedangkan 20,4% atau 100 dikurang 79,9% didapat hasilnya 20,4%. Berarti kemampuan penelitian lebih besar dipengaruhi oleh variabel lain. Untuk ANOVA, dependent variable adalah prestasi statistik dan prediktus atau konstannya dan nilai dan sosial media. Nilai besarnya F dihitung adalah 23,411, nil F-nya,
sedangkan besar signifikan alfa adalah 0,000, lebih kecil dari 0,005. Demikian, HO ditolak dan HA diterima. Selanjutnya dan terakhir adalah coefficients. Dependent variable di sini adalah prestasi statistik. Data tabel di atas menunjukkan variabel sosial media uji T sebesar 4,946, sedangkan besar signifikansinya yaitu 0,000, jauh lebih kecil dari 0,05. Ini berarti ada pengaruh sosial media dengan prestasi. Begitu juga nilai uji T 0,672, sedangkan besar signifikansinya adalah 0,514, jauh lebih besar dari 0,05. Ini berarti tidak ada pengaruh nilai dengan prestasi. Dari double koefisien A dapat dianalisis bahwa dari tabel di atas menunjukkan bahwa pengaruh prestasi belajar statistik dipengaruhi sosial dan media dengan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan 3,029 ini dikurangi 0,262 X1 ditambah 0,015 X2. Jadi di sini adalah prestasi belajar statistik dan X1 adalah sosial media dengan X2 adalah nilai. Dari persamaan di atas dapat dianalisis bahwa prestasi belajar statistik jika tanpa adanya sosial media dan nilai maka hanya 3,029. Jika masing-masing responden dari sosial media dan nilai. Jadi respondennya di sini adalah dari sosial media dan nilai. Jadi dari hasil ini dapat diketahui bahwa tanpa adanya sosial media dan nilai maka tidak pengaruhnya dalam prestasi belajar statistik itu. Oke. Sepertinya itu saja proses jawab saya dari soal yang diberikan Ibu Nusrotus. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir saya bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.